minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang sangat saya hormati, jamaah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepadanya menjadi sebab datangnya nikmat Allah lainnya. Bersolawat kita kepada Rasulullah seraya mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad yang kelak pada hari kiamat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang paling utama untuk kita lakukan di bulan Rajab yang mulia ini itu adalah menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita bicara amalan ini dan amalan itu, sebenarnya yang paling utama Bapak, yang paling utama Ibu, untuk kita lakukan di bulan Rajab ini, tinggalkan maksiat. Karena perintahnya langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau udah masuk bulan haram, kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat kezaliman pada diri kalian sendiri. Maksudnya adalah berbuat kemaksiatan. Sebenarnya untuk levelnya Bapak Ibu ahlul masjid, bapak-bapak kan ahlul masjid, ibu-ibu pun memang orang-orang yang suka mengaji. Tantangannya bukan melakukan amalan, Pak. Tantangannya adalah meninggalkan maksiat. Makanya kata Imam Ghazali, meninggalkan maksiat itu lebih berat dan lebih sulit daripada melakukan suatu amal soleh. Makanya ada orang lisannya berzikir,
membaca Quran, tapi di satu sisi masih suka mengumpat, memaki, memfitnah, berghibah. Ada orang sedekah itu korupsi itu juga iyo. Di satu sisi dia ahli ibadah, di satu sisi dia ahli maksiat. Kenapa begini Ustaz? Karena memang meninggalkan maksiat itu jauh lebih berat dan lebih sulit daripada melakukan suatu amal soleh. Nah Bapak Ibu, ada 7 anggota tubuh yang dianggap sering bermaksiat. Ada 7 anggota tubuh yang dianggap sering bermaksiat. Yang pertama dan ini yang paling sering, kamu kira-kira lisan. Lisan adalah anggota tubuh yang paling sering bermaksiat. Kebanyakan orang tergelincir ke dalam api neraka karena lisan. Hari ini orang kesulitan menjaga lisan. Ibadah yang hari ini banyak ditinggalkan orang adalah diam. Jadi kata Imam Nawawi Al-Jawi, kata beliau apa? Inna sumta ibadatun min ghairi anani. Sesungguhnya diam itu adalah ibadah yang tidak membuat kita merasa lelah. Sholat lelah, puasa lelah, apalagi baca Quran lelah. Ada bapak ibadah yang tak membuat bapak lelah, harus tak diam. Setiap hari, setiap anggota tubuh kita mengingatkan lisan, saking bahayanya lisan. Semua anggota tubuh mengingatkan lisan, lisan, takwa bersama Allah. Kalau kau elok, kami semua elok. Kalau kau rusak, kami semua ikutan rusak. Hanya Bapak Ibu, kalau kau tak selamat, jangan banyak cakap. Makin awak banyak cakap, makin besar kemungkinan salah cakap. Kenapa salah cakap? Karena banyak cakap. Coba tak bercakap, mungkinkah salah cakap? Tidak. Orang tak bercakap, orang mungkin salah cakap. Maka prinsip kita berbicara apa Pak? Pikirkan dulu, baru dicakapkan. Jangan dicakapkan dulu, baru berpikir. Nah, ini sering kebanyakan orang seperti itu, cakapkan aja. Udah dicakapkannya sakit hati orang, baru salah cakap kamu ucapkan. Nah, ini ya Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan adalah anggota tubuh yang paling sering bermaksiat. Makanya tak heran kita Nabi menasihati kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Kalau tak bisa, lebih baik diam. Kemudian termasuk pula anggota tubuh yang sering bermaksiat. Apa maksudnya? Madu. Ini terutama laki-laki di maksiat. Yang sering kita lakukan adalah maksiat madu. Apalagi zaman sekarang pantang terbuka HP dan tengok aurat. Kemana pun pergi terlihat aurat. Pak, ingat Pak, ini kita nih yang sudah menikah. Semakin kita tak mampu menjaga pandangan mata, semakin kita kehilangan
lagi hasrat sama istriku. Karena bapak terbiasa melihat selain istri bapak. Orang yang matanya terbiasa melihat yang haram tidak akan suka melihat yang halal. Mohon maaf Pak, tak berbaju bini awak, tak selera. Begitu menengok bini orang, berbajunya dia tertutup, hanya menunjukkan tubuh sedikit, selera. Bukan karena bini orang lebih cantik, tapi karena kita tak mampu menjaga pandangan mata. Nah, ini ada murid saya. Beberapa waktu lalu saya di madrasah itu, saya nasihati orang itu. Tahu Bapak masalahnya apa? Jadi kami ujian pakai Android. Kan kita sebagai guru wajar curiga kan. Enak kan orang ujian pakai HP kan. Gak tahu apa jawabannya, tinggal cari di Google. Tanya ChatGPT. Walhasil sesekali saya periksa lah HP anak-anak ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka selama ujian itu jujur, tak mencari jawaban di Google. Yang membuat saya terkejut Ibu, bukan karena mereka mencari jawaban ketika ujian. Itu udah saya prediksi itu. Yang membuat saya terkejut, setiap anak yang saya periksa ketika melihat riwayat pencarian atau penelusurannya, itu pakai tertengok video porno. Rata-rata ya. 10 yang saya periksa, 9 itu video porno yang orang itu cari. Saya tengok riwayat penelusuran orang itu. Maksudnya mau memastikan mereka itu jujur. Rupanya yang tertengok saya riwayat penelusuran yang diam saya Pak, tak saya tegur di tempat, menjaga marwah si anak. Begitu tiba saatnya pendalaman keagamaan di hadapan anak-anak, saya anak-anak saya ledakkan di tempat. Jadi hari ini ternyata anak-anak yang menurut kita masih anak-anak, ternyata mereka tidak lagi anak-anak. Bapak punya anak, Bapak anggap anak Bapak masih anak-anak. Bisa jadi tiap hari tontonannya tontonan orang sedang buat anak. Berita dampak daripada HP di luar biasa. Coba yang sedang terangkat, yang masih dibicarakan kasus siswi umur 12 tahun, ini kan? Ditikam uangnya 27 kali. Waktu awal-awal banyak yang curiga sama ayahnya. Anak mungkin lah, masa anak SD bisa membunuh omaknya? Apa pula tak mungkin? Orang bosar si anak lebih bosar daripada si omak, walaupun masih SD. Bosar dia sama omaknya. Dia undang dalam hatinya. Dia rencanakan untuk membunuh si omak. Sebenarnya bangun jam 4 pagi, udah disiapkan dong pisau, ditikam dong omak. Omaknya tidur sama dia, sama kakaknya dalam satu kamar. Begitu ditikam jatuh omaknya, ke lantai tertimpa kakaknya di bawah. Terbangkit kakaknya, terbangun, dihalanginya si adik, jatuh pisau. Oh, si adik yang baru menikah untuk mengambil pisau balik. Tapi kunci sudah ditutup pintu, tapi si omak sudah banyak kehabisan data. Kok bisa dia seperti itu? Ternyata karena faktor tontonan dia sering berkaitan dengan penggunaan
Ibu, salah satu maksiat yang sering dilakukan oleh orang-orang hari ini adalah maksiat mata. Ada pula maksiat telinga. Gimana pula Ustaz maksiat telinga? Mendengar gibahan orang. Jangan ibu kira yang bergibah saja nak berdosa, ibu pun mendong, berdosa juga. Ustaz tak balanya aku Ustaz bercakap Ustaz. Tangannya yang aku ngompor-ngompori. Iya memang ibu tak ngompori, tapi begini ibu waktu mendengar. Ngantuk-ngantuk lagi. Sama. Ada kalanya kita Pak pada situasi mau tak mau mendengar. Ada kalanya seperti itu. Bukan awak nak mendengar gibah. Pas pula lagi acara keluarga di situ, mengawak di situ berdoa. Semuanya bergibah bisa. Awak sebagai anak nanti gini kira tak sopan. Awak nasihati nanti dikira lancang. Walhasil tak dengar awak lah. Jadi gimana Ustaz? Kalau seperti itu situasinya maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Satu, tolak dalam hati. Di dalam hati ini kita harus menolak. Tak kontak kita sebenarnya mendengar gibahan. Kemudian yang kedua, sibukkan hati dan lisan untuk berzikir kepada Allah. Jadi bergibah orang di sekeliling kita, awasi berzikir. Jadi walaupun tak dengar, fokus kita bukan mendengar itu, fokus kita adalah berzikir dengan lisan dan berzikir dengan hati. Ada pula maksiat tangan. Maksiat tangan apa Ustaz? Mengambil yang bukan haknya, memukul, itu maksiat tangan. Ustaz, tapi kalau anak umur 10 tahun tak sholat boleh dipukul, betul. Tapi bukan bagian wajah, bagian pinggang ke bawah. Itu pun tidak meninggalkan luka dan tidak meninggalkan bekas. Ada pula maksiat kaki Pak. Apa maksiat kaki? Melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ataupun melangkah bukan ke tempat maksiat, tapi dengan tujuan untuk bermaksiat. Sengaja ibu datang ke rumah tetangga sebelah, hendak bergibah. Nah itu maksiat kaki. Termasuk pula di antara maksiat kaki apa? Datang ke tempat penguasa yang zalim dengan tujuan untuk menjilat. Jadi awak tahu ni penguasa zalim, datang awak ke situ bukan untuk menasihati. Kalau menasihati elok tak? Ada hadis afdalul jihad indallah kalimatu haqqin inda sultanin zalim. Sebaik-baik jihad di sisi Allah adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Apa ini elok? Yang tak elok sengaja datang ke penguasa zalim itu supaya awak dapat sedikit harta, ataupun supaya dibagi awak kekuasaan. Kalau bahasa kita menjilat Pak. Ini maksiat kaki. Bahkan kata Nabi apa? Matawadu'a li ghaniyin salihin li ghinahu. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan orang kaya, lagi soleh, orang soleh, bukan karena kesolehannya awak rendahkan diri, tapi karena kekayaan. Faqad dhahaba sulusani, maka telah hilang sepertiga daripada agama. Mentang-mentang kayu mah cara manggil betul, betul makin ganteng bayar, makin sukses ya. Sengaja dia seperti itu dengan tujuan menjilat, maka hilang sepertiga daripada agamanya. Padahal
lagi pemimpin yang zalim. Ada pula maksiat kemaluan. Apa maksiat kemaluan Ustaz? Melakukan persinahan. Masuk pula ibu, mohon izin sekali Pak. Besokan pula ada pula di video kan. Tapi ini termasuk. Soalnya pernah ada aduan sama saya. Seorang wanita bercerita, apa kata dia Ustaz? Cuma kalau Ustaz hukum, laki tak ondak mencampuriku dari depan. Dia ondak mencampuriku dari bagian belakang. Tak selera dia sama bagian depan wanita, sama bagian depan istri. Yang ondak hanya bagian belakang bini. Ya maksudnya kenapa itu walaupun itu istri bapak? Mana boleh bapak mohon maaf mempertemukan apa punya bapak dengan mohon maaf bokongnya istri bapak. Termasuk pula maksiat kelamin. Nah ini mau juga kita Pak, terutama bagi yang tak tahu. Mencampuri istri yang sudah bersih dari haid tapi belum mandi wajib. Sibuk baru selesai haid, belum mandi wajib, bapak gas karena udah tak tahan lagi. Ataupun si ibu yang bilang, bang, kamu kalau ngegas aku sekarang ya, dan nanti mandi wajibnya sekalian kan? Nah, ini juga maksiat kelamin, walaupun sama pasangan sendiri yang halal, sama istri sendiri. Jadi yang benar cuma dan mandi dulu ibu, barulah bapak campuri. Setelah itu mandi lagi. Kalau belum ibu mandi wajib dari selesai masa haidnya ibu, maka itu termasuk daripada maksiat kelamin. Nah bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini namanya maksiat zuhur. Maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ada pula maksiat batin. Apa maksiat batin Ustaz? Maksiat yang dilakukan oleh hati. Merasa diri lebih baik dari orang lain, sombong. Orang biasanya sombong karena 4 perkara itu Pak. Satu, yang paling sering sombong karena harta. Terutama OKB Pak. Apa OKB? Orang kaya baru, selama ini dia miskin. Tiba-tiba tak dapat proyek, tak dapat warisan jadi orang kaya. Nah, ini kecenderungannya sombong. Orang kalau sombong karena harta biasanya menilai segala sesuatu berdasarkan harta. Dia punya anak gadis, ada laki-laki yang hendak melamar anak gadis itu. Bukan kesolehan si laki-laki dulu yang dia lihat, enggak. Pekerjaan dulu dia lihat. Berapa gajinya? Kalau udah pekerjaan bagus, gaji bosan, tak peduli dia. Solat tak solat, jadi. Anaknya udah jadi polisi, bukan yang disuruh belajar elok-elok, bukan yang disuruh latihan fisik. Tapi apa dia bilang? Kau nak kau, udah ayah siapkan duit. Nanti ayah usahakan pokoknya lulus lah kau, aman lah kau. Ada orang Pak sombongnya karena jabatan. Ini apa? Kalau orang sombong karena jabatan, dia suka nganggar jabatan. Kau ibu nganggar jabatan. Misal saya lurah. Kalau ada sedikit masalah, tak tahu kok aku lurah di sini ya. Betul. Asal kau tahu ya aku kepling di sini, aku kepling sombong. Aku lagi jadi wali kota. Manggil waktu biasanya sebelum jadi pejabat, ada bapaknya, ada ibunya, ada ustadznya. Begitu jadi pejabat tak terpanggil lagi Pak. Awak baik ada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tak ada bapak, tak ada lagi ustadz.
Panggil jawab namanya Allah. Ya banyak yang sampai manggil saya nama. Kalau kawan yang TSM rata-rata manggil nama. Tapi karena memang sejak awal memanggil saya seperti itu. Dan kalau bapak yang selama ini manggil saya dengan sebutan Ustaz tiba-tiba mengubah panggilan Ustaz jadi Ipul, berarti kan ada yang berubah dari bapak. Ada orang sombong Pak karena ilmunya. Kalau orang sombong karena ilmu, biasanya tak lagi belajar ilmu. Jadi ciri orang sombong karena ilmu, bagi dia udah cukup ilmu. Makanya kalau ada pengajian walaupun sampai rumah dia tak dia datang. Alasan banyak pasti. Ada orang sombong karena ibadahnya. Ini mentang-mentang ahlu masjid, mentang-mentang rajin puasa, rasanya dia orang paling soleh, paling ahli ibadah di dunia. Nah itu termasuk maksiat hati. Apalagi maksiat hati yang sering kita lakukan, dengki. Ini dengki ini hampir rata-rata orang punya. Kalau guru-guru kita dulu sering itu menyederhanakan definisi dengki SMS, kata guru-guru kita dulu. Dengki itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini benar ini. Tapi sebenarnya ini masih tingkatan dengki yang paling rendah. Yang paling terburuk tidak hanya sekedar SMS, tapi dia mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Saya kasih contoh. Bapak pegawai, tetangga bapak juga pegawai, golongannya sama lah, gajinya sama 5 juta, anak sama 2, sama-sama SMA. Bagi bapak dengan gaji segitu, ini beli mobil gak cukup. Cemana kan kalau mau ngangsur lah 3,5 juta, sisa 1,5 juta, mana mungkin cukup kan? Tiba-tiba pula tetangga bapak dengan pekerjaan yang sama, pangkat yang sama, gaji yang sama, jumlah anak yang sama, beli Innova keluaran terbaru. Terlintas di hati bapak, kok bisa ya? Akhirnya udah dengki. Susah bapak melihat orang senang. Seharusnya di hati bapak, ya alhamdulillah lah, bisa dia menyisihkan duit untuk beli Innova, kan bisa kayak gitu. Tapi enggak, bapak lebih memilih, kok bisa ya? Nah, itu mesti SMS itu. Yang paling terburuk terlintas di hati bapak, alah paling setahun tadi ambil leasing ya itu mobilnya. Berarti bapak sudah mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Nah, jadi bapak ibu, sekali lagi saya tekankan, ini bulan Rajab ya, itu udah mulai memasuki 10 malam terakhir Rajab. Ini bulan Rajab. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan, baik itu maksiat zahir ataupun maksiat batin, dosanya lebih besar. Maka hal pertama dan yang paling utama untuk kita lakukan di bulan Rajab ini, jauhi maksiat. Jadi bapak ibu asal sudah jauhi maksiat aja, udah pandai itu. Orang dengan menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan, sesungguhnya dia sudah termasuk orang yang sukses di bulan Rajab. Nah kemudian selanjutnya, di antara hal yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini adalah mengerjakan amalia-amalia di bulan Rajab. Jadi bapak ibu, tak usah banyak-banyak, coba fokuskan sama 3 hal saja. Kalau saya
di mana-mana selalu saya sampaikan, fokuskan sama 3 hal. Kalau bisa bulan Rajab ini 3 hal ini jangan sampai tertinggal. Apa yang 3 itu Ustaz? 1, berbanyak membaca doa yang sudah sering dibawakan oleh imam-imam kita, sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini suatu riwayat ada yang seperti ini. Tapi ada juga riwayat yang berbeda Bapak Ibu. Bunyi doanya sedikit berbeda, di ujungnya aja berbeda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Jadi kalau yang biasa dibacakan wa ballighna Ramadan. Tapi sebenarnya termasuk doa yang disebutkan dalam riwayat wa barik lana fi Ramadan. Boleh pilih yang pertama yang sering, boleh kalau mau nampak beda ya kan, pilih yang kedua, boleh juga dua-duanya dikolaborasikan. Ini doa pendek tapi maknanya dalam. Apa makna Allahumma barik lana? Maknanya bukan sekedar ya Allah berkahi kami, bukan sekedar itu. Makna Allahumma barik lana, ya Allah berkahi apa yang kami punya. Kalau kita berdua sini maknanya Pak, ya Allah kami punya istri berkahi, kami punya suami berkahi, kami punya anak berkahi, kami punya cucu berkahi, kami punya rumah berkahi, kami punya pekerjaan berkahi, kami punya tabungan berkahi. Hidup ini jangan cari banyak. Kalau dikasih banyak, alhamdulillah bonus. Tapi yang kita cari jangan banyak, melainkan berkah. Kenapa yang banyak mungkin mendatangkan kesenangan, tapi belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Ada orang punya banyak sawit, puluhan hektar sawit lupa. Kalau menurut awak bahagia itu hidupnya, puluhan hektar sawit. Tapi asal pasir mengeluh saja, pusing kalau begini sawit di Ustaz. Kenapa pusing Bapak? Awak yang punya sawit, orang yang ngegredi sawit awak. Banyak kali orang mencuri sawit Pak Ustaz. Jadi kebahagiaan itu didapatkan dari ketenangan ya. Kalau tenang hati bahagia, dan ketenangan diperoleh dari keberkahan. Nah pertanyaannya apa itu barokah? Ngomong barokah gampang Pak. Apa bayarnya bilang berkah? Apa bayarnya? Bandar narkoba bisa bilang alhamdulillah Pak Ustaz berkah Pak Ustaz. Istri 2 loh Pak Ustaz. Satu di Medan, satu di Tanjung. Sama-sama cantik. Yang di Medan anaknya 3, yang di sini anaknya 5. 8 anaknya kosong. Semuanya sehat-sehat. Rumah tengok Pak Ustaz lah besar tanah. Alamatnya saja kayak lapangan bola. Mobil tinggal pilih Honda Fortuner, Pajero, Alfa. Alhamdulillah barokah Pak Ustaz. Apa betul barokah? Maka apa itu barokah? Barokah itu bertambah kebaikan yang kita terima dan bertambah kebaikan yang kita kerjakan. Ini gak hanya sekedar bertambah kebaikan yang kita terima, tapi juga ditandai dengan bertambahnya kebaikan yang kita kerjakan. Ada orang buka usaha rumah makan, buka dari jam 9 pagi, tutup jam 12 malam. Yang datang beli rame, mengantri-ngantri orang beli. Semenjak dia buka rumah makan itu, dia bisa bangun rumah yang besar, dia bisa beli mobil, anaknya kuliah sampai S2. Cerita dia, Pak Ustaz alhamdulillah lah barokah Pak Ustaz. Jadi ditanya, semana sholat ibu lancarnya? Oh itulah Pak Ustaz.
Semenjak awal buka rumah makan di sholat zuhur tak sopan, Pak Ustaz Rabi pelanggan. Berarti tidak barokah. Di satu sisi ada orang ibu hanya buka usaha sarapan pagi, yang dijual pun cuma mie balap, buka jam 6 tutup jam 9. Tak apalah gara-gara itu bisa bangun rumah, cuma cukuplah bayar uang sewa rumah. Tak apalah sampai bisa beli mobil, tapi bisalah beli kereta. Anak bisalah kuliah meskipun di Tanjung Balai Kisaran. Tapi semenjak buka usaha sarapan pagi, dia bangun lebih pagi. Biasanya bangun begitu aja berkumandang, ini bangun jam 4 Pak. Ada bangun jam 4, sompat dia tahajud, sompat dia witir, sholat subuh di awal waktu. Ini baru namanya barokah. Nah Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kita di bulan Rajab ini perbanyak membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi apa yang kami punya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami untuk bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Anda ibu berjumpa sama Ramadan lagi? Anda Bapak? Ramadan pasti datang kembali, tapi sayangnya kita belum tentu kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Makanya banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami untuk bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua Pak, Rajab itu bulannya Allah. Maknanya Pak Ustaz, bulan memohon ampun kepada Allah. Jadi di bulan Rajab ini, mumpung masih di bulan Rajab, banyak-banyak kita memohon ampun. Sebaik-baik istighfar adalah sayyidul istighfar. Jangan sampai kalau Bapak tak hafal sayyidul istighfar, gawat Pak kalau tak hafal. Udah kepala 5 tapi belum hafal sayyidul istighfar, ibu betul gitu. Udah baju cukup penuh hafal sayyidul istighfar. Hafalkan. Ibu cari dari HP, Bapak cari dari HP. Sayyidul istighfar, buat muncul itu, hafalkan. Kalau nggak tulis tempelkan itu. Ibu baca tiap pagi dan tiap sore, habis subuh, habis asar. Orang yang baca sayyidul istighfar pagi hari meninggal, dia siang hari masuk surga. Dia baca sore hari meninggal, malam hari masuk surga. Lengkap Bapak masuk surga. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah pemilikku. La ilaha illa anta, tidak ada yang disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau sudah menciptakanku. Sebagai apa Pak? Manusia. Kalau ada Allah ibu diciptakanlah kita ini sebagai tungil. Tahu tungil Pak? Artinya ini kan hal yang patut kita syukuri. Dari segala banyak kemungkinan yang ada, mungkin Allah ciptakan kita menjadi hewan, mungkin Allah ciptakan kita sebagai tumbuhan. Allah pilih kita tercipta sebagai manusia, makhluk yang paling mulia. Gak hanya sebagai manusia, lahir sudah menjadi seorang muslim. Kata kita kalau orang kita Nasrani, yang kita Pak dewasa menjadi seorang muslim. Antara pula dewasa itu bukan jadi tukang mengaji seperti ini, jadi biarawati pula ya. Saya pun tak yakin kalau sumpah saya awak Nasrani, mungkin besar akan jadi ustaz, jadi pendeta. Jadi ini hal yang patut disyukuri. Pencipta kita sebagai manusia, terlahir kita sebagai seorang muslim. Wa ana abdu, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu,
dan aku terikat dengan komitmen dan janji kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Apa komitmen kita kepada Allah? Ibadah. Itu komitmen kita sama Allah, ibadah. Udah. Kurang harta tak masalah, tak masalah. Dan aku kurang harta tak masalah. Kurang anak tak masalah. Kurang seks tak masalah. Kurang ibadah pasti masalah. Jadi awak hidup segala kekurangan tak masalah. Kurang segala-galanya tak masalah. Yang penting asal jangan kurang ibadah. Makanya sesusah apapun hidup ini, ingat yang penting masih punya waktu untuk beribadah. Udah. Semuanya tinggalkan di dunia. Cuma satu bawa nanti di alam kubur, ibadah Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang sudah aku perbuat. Banyak keburukan gitu. Banyak. Setiap hari awak terus menambah keburukan. Tapi dari sekian banyak keburukan itu, sekian banyak itu pula Allah tak langsung mengazab kita. Kalau mau Allah setiap kali ibu bergibah bongkak bibir ibu. Abang mengapa ibu bongkak bibirnya? Itulah Pak Ustaz baru bergibah aku dari Pak Ustaz. Kalau mau Allah, setiap bapak melihat paha orang-orang Cina itu langsung bintilan bapak. Mengapa bintilan itu bapak? Pak Ustaz ada tadi orang Cina pakai celana pendek, tengok-tengok langsung bintilan aku Pak Ustaz. Setiap ibu membentak suami diserempet keren. Makin kuat suara itu makin besar yang menyerempet. Tapi kan tak Allah buat seperti itu. Berulang kali kita berbuat keburukan, berulang kali pula kita selamat dari keburukan kita itu. Abu mulaka binikmatika alaya. Kuaku ya Allah nikmat yang kau curahkan kepadaku. Jadi kita jangan ukur nikmat. Jangan kita buta nikmat. Banyak nikmat yang sudah Allah kasih ke kita, hanya satu yang belum Allah kasih. Jangan pula yang satu dia yang tiap hari bahas. Itulah belum dapat itu yang dibahas. Setiap jumpa sama orang ingin diceritakan. Padahal banyak yang belum Allah kasih. Itu namanya buta nikmat. Sebaik-baik buta adalah buta dari kehidupan dunia. Seburuk-buruk buta adalah buta dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini seburuk-buruk kebutaan ini, buta dari nikmat Allah. Maka abu ulaka binikmatika alayya wa ya Allah. Kita bilang banyak nikmat Allah. Walaupun banyak belum Allah kasih, lebih banyak lagi yang sudah Allah kasih. Wa abu bidambi, dan aku ya Allah dosaku, faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini Bapak Ibu, selagi kita di bulan Rajab, perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah, utamanya yaitu membaca Sayyidul Istighfar. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, kalau bulan Rajab jangan sampai kita tak ada puasa. Kenapa? Karena kalau di bulan Rajab seperti bulan-bulan haram yang lain sudah puasa. Mau tanggal berapa pun silakan puasa. Hari apapun silakan puasa. Dalilnya apa? Suminal huruf. Berpuasalah engkau pada bulan-bulan haram. Rajab di bulan haram. Ada puasa Senin silakan, Kamis silakan, di luar Senin pun silakan. Yang penting jangan mengkhususkan puasa di hari Jumat. Kalau awak dapat di Jumat puasa, maka iringi sebelumnya dengan hari Kamis. Kalau tak bisa awak Senin Kamis, Senin saja menjadi, Kamis saja
itu setara seperti berpuasa selama 30 hari. Jadi satu hari saja Bapak puasa di bulan Rajab ini, itu setara seperti berpuasa selama sebulan. Nah inilah barangkali yang menjadi kaji kita setelah 3 pekan lamanya saya tak dapat mengisi di musola yang kita cintai ini. Tentu kalau ibu bapak bertanya-tanya bukan karena kesengajaan saya, tapi karena banyaknya urusan yang mesti saya selesaikan di luar daripada kota Tanjung Balai yang kita cintai. Mungkin di sana sini ada beberapa hal yang mau kita bincang-bincangkan berkaitan dengan materi ataupun di luar daripada materi, dipersilakan. Ya Bapak, dipersilakan. Lagi puasa. Ya. Setiap berwudu sunnah namanya madmadoh atau berkumur. Begitu pula istinsyak, memasukkan air ke hidung. Baik sedang puasa ataupun tidak sedang puasa. Dan tidak hanya sunnah berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung, ada pula sunnah lainnya. Apa sunnah lainnya? Namanya mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Melebih-lebihkan. Jadi kumur-kumur dilebih-lebihkan. Begitu masukkan air ke hidung dilebih-lebihkan. Kalau biasanya Bapak kumur-kumur, jadi mubalaghah itu cuma muntah-muntah dalam mulut itu. Nah, kesunahan mubalaghah atau melebih-lebihkan ini hanya berlaku bagi orang yang tidak sedang puasa. Jadi kalau sedang puasa tetap sunnah kumur-kumur tapi secukupnya atau sekedar. Tetap sunnah memasukkan air ke hidung tapi sekedarnya atau secukupnya. Tapi kalau tak sedang puasa seperti sekarang ini, maka sunnah melebih-lebihkan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi kalau tanpa kumur bisa juga Ustaz? Tanpa kumur sah juga Ustaz? Ya sah, kalau tak kumur-kumur sah. Ya tak masalah. Cuman kan begini, itu kan termasuk sunnah. Kenapa pula kita tinggalkan sunnah berkumur-kumur? Toh airnya kita buang. Kecuali sedang puasa. Kalau itu baru tak boleh. Menghindari Ustaz. Bapak tak perlu takut selama Bapak tidak ada niatan untuk menelan air kumur-kumur Bapak, maka Bapak tidak akan batal puasanya. Dan Bapak tak perlu habis kumur-kumur sampai anduk. Itulah barokah daripada kesunahan kumur-kumur ketika berwudu pada saat puasa. Karena kan air kita kan enggak favorit. Biasanya air kita gitu kan. Aroma favorit. Dengan kita kumur, dia masih terasa. Oh, Bapak menghindari rasa-rasa. Ya, kalau Bapak memilih untuk tak berkumur-kumur silakan. Tapi kalau Bapak menghindari itu dengan alasan itu, ya itu hak Bapak. Tapi Bapak sudah meninggalkan kesunahan daripada berwudu terkait madmadoh atau kumur-kumur. Bapak Ibu kalau berkumur-kumur silakan. Kenapa? Karena kesunahan berkumur-kumur itu tetap berlaku meskipun kita sedang dalam keadaan berpuasa. Tapi jangan dianggap ini sebagai kewajiban. Artinya kalau Bapak memilih tak kumur-kumur silakan. Tapi Bapak kehilangan bagian daripada pahala berkumur-kumur itu saja. Kecuali kumur-kumur pakai teh manis dingin ya. Kalau kumur-kumur pakai teh manis dingin iyalah. Biasa berkaporit, seberapa kuatlah rasa kaporitnya. Baik jamaah
oleh Allah, kita sudah memasuki akhir daripada bulan Rajab. Sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Februari kita mungkin sudah memasuki Ramadan ya Pak ya. Artinya kita mesti kembali membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. InsyaAllah pertemuan yang akan datang, kalau sehat badan kita, ada kesempatan kita, kajian-kajian kita selanjutnya menjelang Ramadan adalah kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah